mengaku keturunan Sunan Giri jalur Ba'alawi. Robitoh Alawiyah harus berterima kasih memberi gelar Habib kepada Fahru Rozi dari jalur Asmat Khan Al Company. Kita sejak dulu keluarga saya punya silsilah ke Sunan Giri itu melalui Asmat Khan, Ba'alawi itu kami terima turun temurun. Wali Songo kok nyambungnya Abdul Malik Asmat Khan itu berdasarkan ahli sejarah kalangan penjajah. Orang Robitoh Alawiyah yang menjelaskan bahwa yang memasukkan Wali Songo ke dalam struktur galur nasab Ba'alawi itu bukan ahli nasab, tapi ahli sejarah. Tapi siapa yang Said Abdul Malik dan Wali Songo? Iya, jadi para ahli sejarah bukan an-nasabah. Jadi para ahli sejarah bukan an-nasabah. Siapa ahli sejarah yang dimaksud? Vandenberg, sanadnya dari Tompir. Siapa Vandenberg itu? Belanda. Perjuangan segenap anak bangsa dalam meluruskan sejarah dan nasab para leluhur yang sempat dibelokkan oleh penjajah Belanda memang sangat berat dan sepertinya harus lebih memerlukan perjuangan ekstra. Karena pada kenyataannya, setelah bukti manuskrip dari berbagai sumber dibuka dan ternyata Wali Songo memang bukan berasal dari Yaman dan sama sekali tidak sejalur nasabnya dengan kaum Habib keturunan Ubaidillah, ternyata masih ada saja orang-orang yang ngotot percaya dengan sejarah buatan Belanda yang mengatakan bahwa nasab Wali Songo masih sejalur dengan kaum Habib melalui Ubaidillah, tokoh semi fiktif yang nasabnya dicantolkan kepada cicit Rasulullah Said Ahmad bin Isa. Bahkan ketika salah satu Wali Songo yakni Raden Ainul Yakin Sunan Giri sudah diisbat oleh nakobah dunia yang mengakui bahwa nasab beliau memang bersambung kepada Rasulullah, namun tidak sama jalurnya dengan kaum Habib yang bernasab kepada Ubaidillah. Tetap saja masih ada yang ngotot mengatakan bahwa Kanjeng Sunan Giri nasabnya yang paling benar adalah versi Maktab Daimi Robitoh Alawiyah yang sumbernya berasal dari sejarawan penjajah Belanda. Lebih miris lagi, ketika orang yang ngotot mempercayai nasab Sunan Giri versi sejarawan Belanda tersebut adalah orang yang menempati jabatan strategis di kepengurusan Nahdlatul Ulama, organisasi yang justru menaungi banyak kiai zuriat Wali Songo yang selama ini nasabnya dikerdilkan, bahkan dianggap putus oleh kaum Habib yang bernaung di bawah organisasi Robitoh Alawiyah. Gus Fahru Rozi yang katanya seorang kiai yang bergelar doktor, apakah ia tidak bisa melihat kenyataan bahwa Sunan Giri yang dia klaim sebagai leluhurnya itu telah diisbat oleh nakobah dunia, dan pengisbatan tersebut tidak mungkin dilakukan dengan serta-merta atau dengan cara gegabah tanpa melalui proses penelitian yang panjang serta metode verifikasi yang ketat sebelumnya. Akan sangat panjang jika kita harus menjelaskan di sini tentang proses pengisbatan Kanjeng Sunan Giri oleh nakobah dunia. Dan karena itulah siapapun yang mengaku sebagai keturunan Sunan Giri namun ngotot mengatakan datuknya tersebut adalah keturunan dari Asmat Khan Ba'alawi, kita sarankan mereka untuk datang langsung ke lembaga resmi Himpunan Zuriat Kanjeng Sunan Giri, mencari tahu tentang bagaimana panjangnya proses penelitian dan verifikasi berbagai naskah dari berbagai sumber yang ada, hingga akhirnya Kanjeng Sunan Giri diisbat oleh nakobah dunia sebagai zuriat Nabi, namun bukan dari jalur Asmat Khan Ba'alawi. Raden Ainul Yakin Sunan Giri dan semua Wali Songo penyebar agama Islam di bumi Nusantara yang nasabnya dicantolkan kepada leluhur kaum Habib yang bernama Ubaidillah, jelas adalah sebuah bentuk pembelokan nasab dan sejarah yang dilakukan oleh penjajah Belanda yang kemudian dijadikan referensi oleh organisasi kaum Habib Maktab Daimi Robitoh Alawiyah untuk menyantolkan nasab Wali Songo agar bersambung kepada leluhur mereka. Bahkan untuk menguatkan klaimnya bahwa nasab Wali Songo masih satu jalur dengan mereka, terindikasi ada pembuatan naskah palsu yang entah itu dibuat oleh siapa, tapi yang jelas naskah palsu tersebut memuat silsilah Wali Songo dari jalur Ubaidillah, dan itu mengatasnamakan penguasa Cirebon Pangeran Wangsakerta. Tepatnya pada tahun 1970-an, ditemukan manuskrip Negara Kertabumi yang tertulis sebagai karya Pangeran Wangsakerta yang hidup di abad 17 Masehi,
Dan di antara isi dari manuskrip tersebut adalah menyebut bahwa Wali Songo penyebar agama Islam di Nusantara silsilahnya masih satu jalur dengan kaum Habib, yakni bersambung kepada Alwi bin Ubaidillah melalui Abdul Malik Asmat Khan dari India. Singkat cerita, naskah yang baru ditemukan itu pun diragukan keasliannya oleh para ahli sejarah, yang kemudian naskah tersebut diuji oleh tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan tim yang diturunkan tersebut akhirnya menemukan bukti bahwa manuskrip Negara Kertabumi yang diklaim sebagai karya dari Pangeran Wangsakerta adalah manuskrip palsu belaka. Jadi ada namanya manuskrip Negara Kertabumi. Katanya karya Pangeran Wangsakerta, salah satu putra Raja Cirebon tahun 1670. Nah, tahun 1670 di dalam manuskripnya itu ditulis silsilah Sunan Gunung Jati sampai ke Ubaidillah. Setelah ini manuskrip dibawa ke ahli filolog dari Universitas Indonesia, ternyata kitab ini kertasnya tua. Setelah pakai ludah, seret, tuanya hilang. Kertasnya ternyata kertas Manila. Kertas Manila itu ya kertas zaman sekarang itu, kayak karton itu. Jadi upaya itu sudah sejak 1960. Ngakunya Duriah Sunan Piri. Wahai Kang Mas Habib Ahmad Fauzi Rozi Ahmad Fardba Alawi, saya hadiahi panjenengan buku nasab Sunan Piri. Biar tambah ngerti, Ahmad Fard itu danan. Alitin Asegaf itu sudah mengatakan nggak ada harga Ahmad Fard, itu nggak ada. Ada tim 8 dari Indonesia yang menelusuri ke sana itu nggak menemukan Ahmad Fard di India itu siapa, nggak ada. Kang Mas Habib Ahmad Fauzi Rozi Ahmad Fardba Alawi. Nasib Anda itu nanti seperti Habib Sohibul Faroji Ahmad Fardba Alawi, dijadikan sebagai antek-antek Alawi. Di antaranya juga Habib-Habib muda dari Indrasmo Surabaya. Untuk apa jenengan dikasih makanan Ahmad Fard lalu memusuhi kami? Tidak ada gunanya. Itu hanya kue yang kelihatannya manis tapi rasanya pahit. Sangat memprihatinkan memang jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo, namun lebih mempercayai kaum Habib tentang silsilah nasab para datuknya yang jelas sumbernya dari sejarawan Belanda, dan mengabaikan fakta-fakta yang telah diungkap oleh banyak saudaranya bahwa Wali Songo datuk mereka bukanlah dari Yaman dan bukan pula satu jalur nasabnya dengan kaum Habib keturunan Ubaidillah. Para keturunan Wali Songo yang tidak mampu menelusuri tentang kebenaran nasab datuk-datuknya, setidaknya berpikirlah kritis menggunakan akal waras kalian semua. Kenapa datuk kalian para Wali Songo diakui sejalur nasabnya oleh Robitoh Alawiyah, sementara kalian sebagai keturunannya sama sekali tidak dianggap bagian dari klan mereka? Tidakkah kalian berpikir mengapa kaum Habib ngotot mengklaim datuk kalian Wali Songo adalah bagian dari keluarga mereka? Jawabannya adalah karena mereka tahu dan sadar betul bahwa datuk kalian Wali Songo adalah penyebar agama Islam di bumi Nusantara, sehingga ketika Wali Songo dipercaya oleh umat Islam berasal dari keluarga mereka, maka secara otomatis umat Islam akan menghormati dan memuliakan golongannya, karena merasa bahwa Islamnya dia dan para leluhurnya adalah atas jasa Wali Songo yang ternyata masih keluarga dengan mereka. Lihat saja ketika ada Habib menghina pribumi Nusantara, bahwa jika bukan karena jasa dari golongan mereka, maka kaum pribumi Nusantara pasti masih menjadi penyembah pohon, batu, dan sebagainya. Pernyataan tersebut adalah bukti bahwa tujuan kaum Habib mengklaim datuk kalian Wali Songo merupakan bagian dari keluarganya adalah untuk menyandera umat Islam bangsa Nusantara supaya tunduk dan patuh kepada golongan mereka, karena harus membalas jasa Wali Songo yang merupakan bagian dari golongannya yang telah mengislamkan kaum pribumi Nusantara. Lalu berfikirlah juga mengapa kaum Habib mengklaim datuk kalian Wali Songo sebagai keluarganya, sementara kalian sebagai keturunan Wali Songo sama sekali tidak dianggap bagian dari keluarga mereka. Tidakkah kalian berpikir bahwa kaum Habib sengaja melakukan itu semua tujuannya adalah agar hanya golongan mereka sajalah yang dianggap oleh umat Islam bangsa Nusantara sebagai zuriat Rasulillah, sementara kalian yang merupakan keturunan Wali Songo yang juga berarti adalah zuriat Rasulillah hanya dianggap sebagai orang biasa oleh umat Islam bangsa Nusantara. Lihat saja doktrin-doktrin mereka yang mengatakan belajar kepada Habib itu lebih utama daripada belajar dengan kiai atau ulama.
Habib yang gila itu masih lebih mulia daripada kiai atau ulama yang amilin dan sebagainya. Doktrin mereka itu adalah bukti bahwa kaum Habib memang berusaha menjatuhkan marwah kiai atau ulama yang rata-rata adalah keturunan Wali Songo, yang berarti juga adalah zuriat Rasulillah, agar derajat kiai atau ulama akan dianggap lebih rendah daripada derajat kaum Habib di mata umat Islam bangsa Nusantara. Maka jika ada keturunan Wali Songo yang tetap membela kaum Habib dan lebih percaya bahwa nasab datuknya berasal dari Ba'alawi, kita sarankan agar kalian pergi ke Maktab Daimi, minta Robitoh Alawiyah mengakui kalian sebagai keturunan Nabi dengan marga Azmat Hon Al Company.